Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sedulur Malam Jaya Channel semua. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini sehabis diguyur hujan sedulur wilayah Kota Pati. Dan untuk di malam hari ini Malam Jaya Channel akan berbagi sedulur, akan berbagi tentunya mengenai burung perkutut lokal alam sedulur ya. Dan di malam ini saya ditemani dengan bahan burung pikat ya, bahan burung pikat calon akan saya buat untuk merbok pikat sedulur. Nah, dan di sini Malam Jaya Channel sudah punya alat pikat ya, alat pikatnya sudah ada. Dan ini pun memesan dari jauh sedulur, mana itu lupa aku ya, lupa. Nah ini alat pikatnya sedulur. Nah untuk di malam hari ini sedulur, untuk di malam hari ini Malam Jaya Channel akan menyampaikan, karena banyak pertanyaan melalui WA dan juga Messenger atau inbox dulu mengenai bagaimana caranya untuk membuat burung pikat atau merbok pikat sedulur. Nah di malam hari ini akan Malam Jaya Channel jelaskan melalui sosial media ini ya. Dan tentunya untuk yang pengen lebih jelasnya selalu ikuti konten-kontennya Malam Jaya Channel. Dan jangan lupa untuk yang belum masuk, yang baru menemuinya, bisa langsung di like dan di subscribe. Jangan lupa notifikasi, gambar loncengnya itu ditutul seluruh ya. Jadi apabila ada kontennya Malam Jaya Channel yang terbaru, supaya tidak ketinggalan ya. Yang lain sudah pada paham, ada yang masih juga bertanya ya. Nah ini kebetulan Malam Jaya Channel memegang burung perkutut, bahan untuk menjadi burung pikat, insya Allah seperti itu. Nah, ini paruhnya pendek lor, paruhnya pendek ya, paruhnya pendek. Pertama-tama ya lor, ada persyaratannya lor ya, karena semua itu mempunyai hitungan tersendiri ya, karena burung perkutut. Nah ini cara menghitung sisik kakinya dulu, diawali dari cara menghitung sisik kakinya dulu ya lor. Ini untuk jari burung perkutut itu tentunya yang depan itu ada 3, yang belakang ada 1. Bisa dibilang jempolnya seluruh yang di belakang. Dan untuk yang di depan ini kita bisa ambil yang tengah-tengahnya ini. Kita hitung ya seluruh. Kita hitung ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yang kanan 21 lor. Ya ini pengertian. Ya ini yang kanan 21. Dan akan berlanjut hitungan yang jari kaki kiri sampai jari pangkal jarinya tuh lor. Ini saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini yang kiri 19 lor. Dan yang kanan tadi berapa tadi kok lupa? 21 ya lor ya. 21 berarti 40. Nah, dengan hitungan sisik kaki 40, kanan dan kiri ini dijumlah ya. Kanan dan kiri ini dijumlah dari ujung jari yang tengah ini, dari ujung jari sampai pangkal kaki, kanan dan kiri. Jika totalnya itu 40, itu insya Allah dia itu pandai untuk memikat lawannya seluruh. Meskipun itu di kampung, di perdesaan, atau di manalah, di tepi kota ataupun di hutan, itu tambah pinter ya. Jadi ini pertama-tama syaratnya ini dulu, jangan pengen gacor dulu ya. Syaratnya ini dulu ya, karena barusan saya ditelepon dari orang Karanganyar, itu perbatasan Kudus sama Demak. Itu bertanya, Kang, gimana caranya untuk membuat burung pikat merbok? Dan pantasnya itu jantan apa betina? Kalau jawaban saya itu tergantung. Kalau hanya sekedar mencari burung perkutut, itu bisa menggunakan merbok pikatnya itu betina. Tapi kalau kita sebagai pemain gantangan, ya tentunya kita mencari burung-burung yang faktor, kita gunakan jagoan tentunya ya, yang untuk bisa menantang lawannya, bukan hanya sekedar mengpikat tapi menantang lawannya.
Nah, seperti itu. Jadi pertama syaratnya ada di hitungan kaki dulu ya. Dan yang kedua, Mang Ojo Channel akan memasukkan dulu. Nah, setelah ada kemantapan apabila burung ini sudah dipastikan kategori ya, kategori ini hitungan sisik yang sesuai, kita bisa masukkan. Ini masih giras lor, ini hasil pikat juga lor ya, hasil pikat juga. Jadi bukan burung yang sudah jadi, bukan, semuanya ada prosesnya ya. Makanya untuk di malam hari ini Mang Ojo Channel mulai memproses burung pikat yang baru ya. Ini sudah masuk lor, sudah masuk ya, udah masuk gelabakan lor, ini gelabakan, tapi nggak masalah dikarenakan apa, semuanya itu butuh proses dari nol dulu ya. Apabila kita langsung mencari burung perkutut yang sudah jadi, itu tentunya ya wajibnya kita beli lor ya, kita beli. Nah ini burung pikat baru ya, burung pikat baru ini tak letakkan sini dulu ya lor ya. Nah, letakkan kene ben ora tubruk kucing ya. Jadi seperti itu lor. Nah, dan untuk langkah kedua tentunya burungnya itu pengennya gacor. Kalau gacor itu istilahnya tidak begitu sulit lor. Asalkan burung itu kita nyatakan betul-betul jantan dan juga burung itu kondisi yang sehat ya. Caranya sangatlah mudah. Nah, pertama kita bisa melatih dulu burung perkutut di dalam sangkar pikat seperti ini. Kita masukkan seperti ini ya. Pertama-tama, langkah pertama bisa kita letakkan di ranting-ranting pohon dulu. Kita letakkan di ranting-ranting pohon dulu kira-kira 4 harian ya. 4 harian keadaan terbuka seperti ini, siang ataupun malam. Yang penting jangan lupa dikontrol makan dan minumnya ya. Dan hitungan setelah 4 hari kita bisa ambil burung pikat itu ya. Kita ambil burung pikatnya dan kita wajibnya menyediakan bumbu-bumbu dapur atau rempah-rempah ya dulur. Nah, yang pertama ini perhatikan, yang pertama kita bisa mencari kencur dulur di dapur ya. Pertama kencur, kita sediakan kencur dulu. Yang kedua kunir atau kunyit dulur ya, kunyit. Dan yang ketiga jahe merah ya dulur, jahe merah ya. Dan yang keempat kunci dulur, kunci. Nah, saya rasa untuk 4 ini bisa mengawali langkah pertama kita mulai menggacorkan burung perkutut kita ya, yang dikhususkan untuk burung pikat. Jadi yang kita perlukan untuk burung pikat itu memang harus betul-betul over birahi dulur ya. Kalau burung perkutut hanya sekedar gacor, dia tidak over birahi, percuma. Karena apa? Nantinya ketika kita mulai untuk bekerja di hutan atau maksudnya untuk memikat, itu dia hanya bisanya gacor saja lor ya. Ketika didekati lawan, dia memanggil menantang lawan. Ketika didekati, burung itu masih juga gayer atau gacor ya, terlalu berlebihan tapi nggak mau kerot ya, nggak mau kerot. Itu sama saja, burung itu juga lawannya pun juga akan jenuh dan akan pergi ya. Kita bisa belajar dan memperhatikan itu dari alam, di alam liar dulur. Yang biasanya yang kowar-kowar itu bisa jadi itu jantan dan betina, dan juga bisa jadi jantan lawan jantan. Biasanya merebutkan sang pretisita ya, merebutkan burung perkutut betina. Seperti itu biasanya kalau masa-masa perkembangbiakan ya. Itu di bulan-bulan 5, 6, 7, 8 itu masa perkembangbiakan rata-rata. Makanya khususnya untuk penghobi pikat itu akan memahami itu. Kenapa begitu sulitnya di musim-musim bulan 5, 6, 7, 8 itu kenapa agak sulit untuk mencari hasil pikat? Karena memang masa perkembangbiakan itu rata-rata agak sulit ya. Jadi dia tidak akan melawan ya, jarang melawan ya, mudah jenuh. Biasanya melawan sebentar dia pergi lagi, seperti itu. Itu langkah yang pertama. Ini tak ulang lagi ya. Langkah yang pertama seperti itu. Menyediakan kencur, kunyit, jahe merah dan juga kunci. Nah, keempat ini, masing-masing keempat ini kita kupas bersih dan kita potong cukup seukuran kacang hijau dulur. Cukup masing-masing ini kita ambil 2 potong. Jadi 8 potong untuk 1 burung perkutut. Dan itu pun kita lakukan setiap 4 hari sekali ya. Ke 4 hari
4 hari yang pertama itu keadaan terbuka. Dan setelah 4 hari kita loloh jamu itu, kita loloh yang tadi saya sampaikan, kita loloh. Setelah itu bisa kita kerodong sedulur. Kita kerodong. Dan kerodong pun itu wajibnya jangan menggunakan warna kerodong yang gelap. Kita gunakan warna kerodong yang putih, yang tebal, itu kalau bisa. Supaya dia tidak terlalu kelihatan transparan. Kalau transparan biasanya burung itu juga akan stres nantinya. Ya, karena warna putih, kenapa harus warna putih? Karena setiap kita menyediakan makanan dan minuman di dalam sangkar pikat yang seperti ini, dalam keadaan kita kerodong pakai kain, kita tutupi pakai kain, kalau kainnya itu berwarna yang gelap, tentunya burung itu tidak bisa aktivitas untuk makan, sedulur. Akhirnya burung itu bisa sakit. Tujuannya kita itu menyehatkan burung perkutut untuk apa ya, sedulur? Untuk menyalurkan hobi kita, tapi burung nanti akan sakit. Jadi wajibnya kita gunakan warna-warna kerodong yang terang. Kalau bisa warna yang putih itu, karena warna putih itu memang untuk burung perkutut itu dia tidak mudah stres. Dia bisa berkegiatan. Nah, kenapa harus dikerodong? Kerodongnya pun itu setelah 4 hari itu, dan 4 hari yang kedua itu dikerodong putih itu selama 4 hari seluruh. Setelah 4 hari itu kita bisa memulai menjamu lagi. Ya, menjamu lagi. Apa jamunya? Nah, jamunya cukup mudah. Kita sediakan kacang hijau. Kita sediakan kacang hijau, cukup 6 butir saja kacang hijau atau 8 butir, tergantung postur tubuh dari burung perkutut. Kalau postur tubuhnya besar, kita gunakan 8 butir kacang hijau, tidak apa-apa. Tapi kalau posturnya itu kecil, kita gunakan cukup 6 butir saja. Nah, kalau sudah tersedia 6 butir kacang hijau, kita rendam pakai air. Ya, kita rendam pakai air, dan setelah itu bisa kita potongkan cabai Jawa, seluruh. Ya, siapa yang belum tahu tentang dengan cabai Jawa? Ya, tentunya kalau belum tahu bisa tanya. Cabai Jawa, cukup kita potong cabai Jawa, jangan diulek dulu. Kita potong cabai Jawa, kita campurkan dalam rendaman kacang hijau itu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk cabai Jawa itu direndamkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan kacang hijau. Itu fungsinya burung perkutut itu nanti juga akan cepat birahi. Karena yang kita butuhkan itu kerotnya, seluruh, suara kok, kayak gitu, seluruh. Nah, itu fungsinya. Insya Allah burung perkutut Anda atau panjenengan semua juga akan cepat jadi burung perkutut merbok yang menjadi jagoan di hutan. Insya Allah seperti itu, dulur. Nah, lakukan seperti itu secara rutin. Insya Allah apa yang menjadi angan-angan, yang menjadi cita-cita, kepengen punya burung pikat atau burung merbok, insya Allah juga akan terlaksana. Nah, dan juga akan tercapai angan-angannya seperti itu, dulur. Nah, jadi kesimpulannya Mangun Jawa itu sekedar malam ini menceritakan bagaimana prosesnya, ya seperti itu. Ya, dan setelah kacang hijau itu bisa kita kerodong kembali, dulur. Kita kerodong kembali, ya. Kita kerodong kembali, cukup kita gantungkan aja di luar rumah, nggak apa-apa. Atasnya dikasih kain. Misal makanan dan minum makanannya itu kena air hujan, nggak jadi masalah, besoknya dikasih apabila malamnya hujan, ya. Tapi kalau malamnya nggak hujan, biarkan saja. Yang penting kita kontrol air minum dan untuk makanannya, seperti itu. Nah, lakukan secara rutin seperti itu. Insya Allah juga burung itu juga akan dengan sendirinya mulai gacor, mulai birahi, ya. Tentunya itu burung kalau tidak birahi dulu, burung itu tidak akan mungkin mengalami tingkat penggacoran. Suatu contoh, apabila panjenengan semua atau Anda semua mulai meloloh burung perkutut yang dari pijikan, dari yang belum mandiri, ya dulu. Itu sebelum dia itu mengeluarkan suara anggungan, pastinya burung itu akan nutut dulu. Tutut kayak gitu. Setelah itu pastinya burung itu akan mengalami tingkat birahi. Biasanya wek-wek-wer seperti itu, ya lor. Ya. Mungkin seperti itu ya, sudah berpengalaman. Nah, setelah itu burung itu lama-kelamaan juga akan mengeluarkan kowar-kowar, dulur. Setelah keluar biasanya manggung. Seperti itu. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah Mangun Jawa Channel lakukan sebagai contoh untuk pas waktu masih hobi burung-burung yang lulut meloloh. Tapi sekarang nggak begitu hobi burung yang begitu lulut, karena Mangun Jawa Channel itu lebih suka burung-burung yang digantang muni, dulur, ya, seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah untuk penyampaian di malam hari ini
Mangun Jawa Channel, tidak perlu panjang lebar lagi. Nah, ini doakan, ini burung ini baru proses dulur ya, baru proses. Tadi habis saya jamu tapi kelupaan, tidak saya buat konten sekaligus ya. Ini setelah. Nah, makanya ini proses. Ini bisa nanti bisa dianu dulur. Bisa dites hasilnya seperti apa. Nah, jadi nanti suatu ketika 1 bulan atau 2 bulan ketika burung ini sudah mulai gacor, sudah mulai mau manggung, ketika dipindah-pindah pohon yang satu dan pohon yang lainnya, akan Mangun Jawa Channel sampaikan seperti apa hasilnya. Ya, seperti itu. Ya, sedulur. Nah, ini. Wah, masih giras ini dulur, hasil pikat. Hasil pikat ini disangkar pikat sampai luka semua. Tapi enggak apa-apa, tujuan kita tidak menyiksa. Cuman burungnya itu pengennya itu bebas, lur. Ya, pengennya itu bebas. Nah, karena burung perkutut tidak mengerti apa yang kita maksud, seperti itu. Tapi juga lama-kelamaan, burung perkutut yang tadinya gelabakan seperti ini ketakutan karena melihat pergerakan kita itu disangka predator. Ya, lama-kelamaan juga akan mengenal. Ya, sudah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Cukup sekian penyampaian dari Mangun Jawa Channel. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Mangun Jawa Channel, mohon maaf sebanyak-banyaknya ya. Salam hormat buat senior-senior merbuk mania atau penghobi pemikat mania, penghobi burung perkutut senusantara. Salam rayu dari Mangun Jawa Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.